Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Kita sampai ke zikir atau bacaan-bacaan ke takbiratul ihram. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, i'lam anna salata la tasihhu illa bi takbiratul ihram. Faridatan kanat aw nafilatan, wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsariyyin juz'un min as-shalah wa ruknun min arkaniha, wa inda Abi Hanifah hiya syartun laysat min nafsi shalah. Takbiratul ihram merupakan salah satu syarat daripada salat dan tidak sah salat tanpa adanya takbiratul ihram. Maka dari itu salat itu dimulai dari takbiratul ihram. Kita harus berhati-hati karena takbiratul ihram itu merupakan pembuka salat. Apabila salah kita mengucapkan takbirnya, maka otomatis rukun yang berikutnya itu dianggap tidak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i, takbiratul ihram itu wajib fardu. Begitu juga ulama lainnya. Imam Abu Hanifah juga mewajibkan. Maka dari itu ketika Nabi mengajari sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nabi mulai itu dengan takbiratul ihram. Makanya semua sahabat dengar dan tidak ada perbedaan lafaz takbir itu. Semuanya sahabat meriwayatkannya ya Allahu Akbar. Tidak ada khilaf, perbedaan di situ. Begitu juga ketika mengucapkan salam mengakhiri salatnya. Takbir disebut takbir karena kalimatnya Allahu Akbar, disebut ihram karena maksudnya mengharamkan. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan sebelum salat. Sebelum sholat kita boleh bicara, sebelum takbir kita boleh bicara, sebelum takbir kita boleh minum, boleh bergerak banyak. Tapi begitu takbir dia mengihramkan, dia mengharamkan hal-hal yang dibolehkan sebelum takbir. Makanya dia disebut sebagai takbiratul ihram. Sehingga dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan tidak boleh menambah-nambah dalam lafaz takbir ini. Tidak boleh kita bilang Allahur Rahmanu Akbar, tidak boleh. Allahur Rahimun Akbar, itu tidak dibolehkan karena itu sangat-sangat penting. Dan juga tidak memanjangkan Allah. Juga jangan, itu juga tidak tidak dianjurkan. Karena kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar. Maka itu jelas artinya sangat berbeda. Takbiratul ihram ini sunnah. An yajharul imam bi takbiratul ihram wa ghairiha liyusmi'ahul ma'mum. Takbiratul ihram ini disunnahkan untuk dikeraskan. Mau itu sholat yang apapun. Untuk imam khususnya dikeraskan untuk mendengarkan makmumnya ketika takbir. Adapun makmum ya cukup ketika takbir dia keraskan, minimal dia saja yang dengar. Tapi kalau imam ketika takbir itu agak dikeraskan suaranya supaya makmum mendengar takbirnya dia. Tapi kalau makmum cukup melafazkan yang kira-kira dia saja yang mendengarnya.
Maka dari itu takbiratul ihram itu kenapa imam mengeraskan? Karena makmum tidak boleh takbir sampai selesai takbiratul ihramnya imam. Begitu kata imam Allahu Akbar, begitu kata imam baru makmum boleh melakukan takbir. Karena tidak boleh bareng, nggak boleh bersamaan ketika takbir tersebut. Wajib mendahulukan takbiratul imam dulu, baru masuk si makmum bisa bertakbir. Imam Nawawi membahas cukup detail, saya tidak bacakan semuanya. Yang jelas beliau katakan kalau dibalik Allahu Akbar dibalik dari akbaru Allah nggak sah, itu jelas apa ya, nggak mungkin karena itu lafaz sifatnya tauqifi. Juga tidak boleh takbiratul ihram dengan menggunakan ajamiyah, dengan menggunakan selain bahasa Arab. Ya insya Allah nggak ada lah dari kita yang melakukan yang seperti itu. Semuanya pasti pakainya adalah dengan bahasa Arab. Baik, faslun i'lam anna sholatal lati hiya rak'atani syuri'a fiha 11 takbirah wallati hiya 3 rakaat 17 takbirah. Ya. Pokoknya takbiratul ihram itu hanya di pertama, berapa rakaat pun dia adalah yang pertama. Kita langsung aja masuk apa saja yang dibaca. Summa alam anna jami' ahli takbirat sunnah law tarakaha amdan aw sahwan la tabtu salatuhu wa la tahrum alaihi wa la yasjud lis-sahwi illa takbiratul ihram. Takbir dalam salat dibagi dua. Ada namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal, kalau takbiratul ihram sudah kita jelaskan, yaitu yang dilafazkan di awal salat. Kalau takbiratul intiqal itu takbir perpindahan rukun. Itu hukumnya tidak fardu tapi adalah sunnah. Termasuk ucapan sami Allahu liman hamidah. Yang rukun itu adalah takbiratul ihramnya. Apa yang kita ucapkan ketika membaca takbiratul ihram? Setelah selesai membaca takbiratul ihram, beliau mengatakan i'lam annahu qad ja'at fi ahaditsun katsirah yaqtadi majmu'an. Banyak sekali hadis-hadis tentang apa yang diucapkan ketika selesai membaca takbiratul ihram. Yang lengkapnya kata Imam Nawawi adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaik. Panjang nih Pak. Nah, ini kita kan yang jadi pilihan kita itu hadis riwayat Muslim, hanya dari wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Tapi kalau kita mau menggabungkan dengan beberapa riwayat hadis, ya panjang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Ini boleh kita praktekkan ketika kita tidak sedang sholat berjamaah, tidak sedang menjadi imam ataupun makmum. Ini bisa kita amalkan ketika kita sholatnya sendirian, yang ingin memperpanjang berdirinya. Terutama ketika sholat tahajud, ada dua rukun yang sangat sunnah kita panjangkan, yaitu saat berdiri dan saat sujud. Kalau saat sujud mungkin agak repot, takut pusing mungkin kepala kalau kelamaan sujud. Nah, maka kita boleh memperbanyak sholat itu ketika berdiri. Kata Nabi, afdhalus sholat tulul qunut. Sholat yang paling utama itu yang lama berdirinya. Nah, zikir-zikir berdiri itu bukan hanya Al-Fatihah sama Al-Quran, tapi juga ada doa iftitah. Doa iftitah itu kalau panjangnya ya sepertinya Imam Nawawi
rangkum atau gabungkan dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi. Tapi kalau sholat di luar itu, sholat sendirian, sholat fardu, menjadi imam atau menjadi makmum, cukuplah yang sering kita baca itu hadis riwayat Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kalau mau sambung ya silahkan, ini semua musik panjang ini. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniya illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang banget. Terus ada juga wa yaqulu, dan menambah lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bisalji wal ma' wal barad. Itu yang terakhir, itu ada di dalam riwayat Bukhari. Sebagian ulama lebih menyukai lafaz yang terakhir tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi ada lagi yang menggunakan riwayat Muslim, wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Enggak ada masalah, semuanya sahih, semua riwayatnya sahih. Kita mau gabungkan dua-duanya pun boleh, asalkan posisi kita bukan sebagai imam, karena sebagai imam itu diminta supaya jangan terlalu banyak memberatkan makmum, cukup pilih saja. Tapi kalau kita sendirian, sholat tahajud, sholat duha, banyakkan aja Pak iftitahnya itu. Bahkan itu iftitah itu kita anggap sebagai pemanasan sholat, ngilangin ngantuk minimal iftitah. Ibaratnya kalau ceramah itu, kalau kita belajar ilmu retorika, kalau kita ceramah kemudian masih ada grogi, masih ada demam panggung, banyakin mukadimahnya. Jangan masuk ke isi langsung, nggak kurang enak. Mungkin audiensnya masih capek, masih belum terlalu serius, perbanyak itu mukadimah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang saya hormati. Nah, itu kan mukadimah Pak, dibanyak-banyakin tuh. Begitu lihat masyarakatnya sudah siap menerima wejangan, baru kita masuk ke inti ceramah. Nah, begitu juga dengan sholat. Kalau masih ngantuk, masih belum stabil, masih belum fokus, banyakin di iftitah itu doa. Banyakin di iftitah, begitu sudah hilang, baru kita masuk ke surat dan ke Al-Fatihah dan juga surat. Baik. Wajah fil bab ahadits akhar minha hadis Aisyah. Ada lagi riwayat lain dari Sayyidatuna Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah qala subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini panjang sekali, tapi dengan sanad yang dhaif. Lagi kalimatnya subhanakallah bihamdika tabarakasmu rabbika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini juga hadisnya riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Juga dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Al-Harits dari Ali bin Abi Thalib, Nabi mengucapkan bahwasanya dia berkata, kan Nabi SAW idza istaftaha shalah, ketika membuka salat berarti membaca doa iftitah. Nabi mengeraskan iftitahnya karena dalam masa pengajaran, dalam fase pengajaran kepada sahabat. Nabi keraskan semua bacaan salatnya itu dalam rangka mengajari sahabatnya. Ketika sahabatnya sudah paham semua, Nabi ya sudah, iftitah itu sama Nabi tidak dikeraskan lagi. Yang dikeraskan itu hanya Fatihah sama surat. Itu pun di sholat subuh, maghrib dan isya. Tapi di awal-awal semua Nabi keraskan. Semua bacaan Nabi keraskan. Di iktidalnya Nabi keraskan. Di sujudnya Nabi keraskan. Di tahiyatnya Nabi keraskan, karena dalam rangka masih dalam pembelajaran. Itu bayangkan Pak, sahabat itu
belajar lafaz sholat itu tidak pakai tulisan, tapi mendengar semua. Nabi baca, mereka dengar, dihafalkan sama. Kuat-kuat sahabat itu hafalannya. Persis saat kita juga waktu di madrasah, kita di TPA waktu di madrasah itu diajari sama guru juga nggak pakai bacaan, pakai dengar aja. Saya ingat waktu kelas 1 SD diajari guru agama itu iftitah itu. Ayo kita hari ini belajar doa iftitah. Ikuti Ustaz, Allahu Akbar kabiro gitu. Hafal Pak itu. Sampai sekarang kita hafal tuh iftitah, hafal at-tahiyatul barakatuh itu tanpa lihat hurufnya. Sampai akhirnya sudah bisa baca kitab pun ya ketika mengucapkan at-tahiyatul mesti membayangkan tulisan di papan tulis itu. Nah, kalau at-tahiyat itu ditulis pakai tulisan Latin, A-T-T-H, at-tahiyat seperti itu. Nabi itu ngajari sahabat tuh nggak nulis Pak, karena Nabi kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi hanya mengeraskan bacaannya, ya sahabat semua dengar, ya sudah, akhirnya hafal semua. Nah, makanya ketika iftitah itu Nabi kadang pakai wajah tu wajhiyya, kadang-kadang makanya Allahumma ba'id khotoya baini wa baina khotoyaya, kadang-kadang pakai subhanallah bihamdika, beda-beda. Ya sahabat akhirnya berbeda-beda dalam meriwayatkannya. Sehingga kata ulama berarti tidak ada lafaz tertentu, silahkan pakai lafaz apa saja. Cuman kalau dalam madzhab Imam Syafi'i lebih mengunggulkan dengan menggunakan wajah tu wajhiyya, dan Imam Muslim mengatakan ini hadisnya sangat sahih. Kalau Imam Bukhari yang tadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu semuanya lafaz silahkan kita membaca apapun. Bahkan tidak baca doa iftitah pun nggak apa-apa kalau kita ingin tahu, karena itu bukan bagian daripada rukun sholat. Nah, kalau dari Ali bin Abi Thalib, beliau meriwayatkan Nabi ketika selesai takbiratul ihram, beliau membaca iftitahnya dengan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya lilladzi, sampai habis tadi. Juga sayang sanadnya juga adalah tidak kuat ataupun dhaif. Baik. Faslun wa warada min adhkari fi du'a tawajjuh wa yustahabbul jam'u bainahuma kulluha. Orang kadang-kadang bilangnya doa iftitah, kadang-kadang menyebutkannya doa istiftah, kadang-kadang menyebutkannya doa tawajjuh, karena wajah tu wajhiyah, enggak ada masalah kita gunakan lafaz apapun. Cuman yang lebih terkenal di kita itu adalah lafaznya adalah iftitah, karena dia fatahah, karena dia membuka sholat. Setelah itu baru kita masuk surat Al-Fatihah. Fatihah juga dari kalimat fatahah juga, artinya juga membuka sholat. Baik, setelah selesai membaca iftitah, kita masuk ke bacaan berikutnya, yaitu ta'awudz atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita akan masuk kepada surat Al-Fatihah. Iftitah ini sunnah biasa, kalau tertinggal juga enggak apa-apa, dan tidak perlu sujud sahwi kalau lupa. Masalahnya adalah sunnah ini kalau kita lupa maka tidak bisa balik lagi Pak. Kita habis takbir Allahu Akbar lupa baca iftitah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim, belum iftitah, udah selesai, nggak bisa balik lagi, nggak boleh. Karena iftitah itu adalah doa yang dibaca membuka sholat. Kalau kita takbir langsung masuk ke bismillah, berarti kita sudah buka sholat dengan basmalah, maka iftitahnya terlewat. Dan yang udah terlewat nggak bisa kita balik kembali. Maka harus benar-benar khusyuk ketika membaca itu. Ya'lam anna ta'awudha ba'da doa iftitah sunnah bil ittifaq wa huwa muqaddimatul lil qiraah. Qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Semua sepakat bahwa disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca surat.
mau itu di dalam sholat ataupun itu di luar sholat, semuanya disunahkan. Karena Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka tidak ada yang tidak menyepakati, semuanya menyepakati baca ta'awudz itu disunahkan, baik Al-Qur'an di dalam salat ataupun di luar salat. Wa'lam anna lafdzul mukhtar fi ta'awudz, ya, yang dipilih lafaz ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga riwayat a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau biasanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi ada riwayat a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz, bukan ta'awudz sebelum takbiratul ihram. Kalau ta'awudz sebelum takbir ihram itu ta'awudz minta perlindungan supaya kita tidak digoda ketika sholat. Kita biasa baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, atau bisa juga mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ta'awudz ini ta'awudz adalah minta perlindungan karena kita sedang ingin akan membaca Al-Quran. Jadi ada dua ta'awudz itu kita. Ta'awudz sebelum takbir, minta perlindungan dari Allah supaya ketika sholat tidak digoda oleh setan. Ta'awudz yang kedua ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah. Baik, dari Abi Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah juga Imam Baihaqi diriwayatkan Nabi SAW bahwa Nabi SAW qabla qiraah, sebelum dia membaca Al-Fatihah fi shalah, dalam salat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini ada lagi riwayatnya. Yang ma'ruf kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi ada riwayat lain yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Panjang ya. Ada lagi riwayatnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Banyak sekali riwayatnya yang seperti itu. Baik, wa'lam anna ta'awudza mustahabun laisa biwajib, tapi ta'awudz ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Lautar kau lam ya'zam, kalau dia tinggalkan juga tidak apa-apa, dan juga wala yasjudu lisahwi, tidak juga disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan di semua sholat, di semua bacaan, mau sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat jenazah. Baik, lalu ta'awudz itu di rakaat pertama apa rakaat kedua? Beliau katakan wa'lam anna ta'awudz mustahabun fi rakaatil ula bil ittifaq, fa in lam yata'awwadz fil ula atabi fi tsaniyah. Disunahkan membaca ta'awudz itu di rakaat yang pertama sepakati oleh seluruh ulama. Tapi kalau dia lupa, bisa nggak dia lakukan di rakaat yang kedua? Sunnah dia mengucapkan di rakaat yang kedua. Maka dari itu boleh kalau kita lupa ta'awudz, kebanyakan kita ingatnya basmalahnya, ta'awudznya kita lupa, ya boleh didatangkan di yang kedua ketika membaca Al-Fatihahnya. Wa idza ta'awwadza fi shalah allati yusirru biha bil qira'ah asra bi ta'awudz, ya dipelankan. Ta'awudz itu kalau kita sholat maghrib, apakah dikuatkan itu ta'awudznya seperti kita menguatkan basmalah atau tidak. Kata para ulama mengatakan kalau dia sholatnya maghrib, kalau menjadi imam, ta'awudznya dipelankan saja, basmalahnya yang dikeraskan jelas. Apalagi kalau sholatnya yang sir, jadi hanya sirron dibaca, jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan, basmalahnya yang kita keraskan. Kalau ta'awudznya di sholat apapun tetap sunnah kita pelankan saja, baik kecuali kalau kita sholat sendiri, silahkan. Baik. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar juga, mereka selalu memelankan ta'awudznya. Baik.
Babul qiraah ba'da ta'awudz. Setelah ta'awudz apa yang kita baca? Ya otomatis kita baca adalah Al-Fatihah. Ya'lam anna al-qiraa'ata wajibah fi shalah bil ijma' ma'nusus zahirah wa madhhabuna wa madhhabul jumhur anna qira'at al-Fatihah wajibatun la yajzi ghairuha liman qadara alaihi. Kita mazhab Imam Syafi'i dan mazhab ulama yang lain, bacaan Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib, tidak sah tanpa tidak salat tanpa membaca Al-Fatihah. Nabi katakan la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah. Maka semuanya ulama itu sepakat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada salat. Seandainya dia tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau tidak baca Fatihah salatnya rusak tapi tetap sah. Kalau misalnya ada orang ketika salat tidak baca Al-Fatihah tapi dia hanya baca surat aja, kata Imam Abu Hanifah salatnya tetap sah tapi rusak. Karena dalilnya di Al-Qur'an faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi nggak ada di Al-Quran perintah membaca Al-Fatihah. Yang ada hanya perintah membaca ayat Al-Quran. Tapi ulama yang lain enggak. Kita kan sumbernya bukan dari Al-Quran aja. Kita sumbernya dari hadis. Dari hadis jelas Nabi katakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka 3 mazhab itu Fatihah itu adalah wajib. Kalau sendirian sholatnya atau dia menjadi imam. Tapi bagaimana posisinya kalau dia menjadi makmum? Apakah Fatihah itu wajib? Terjadilah 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan wajib. Pokoknya Al-Fatihah itu wajib. Mau dia sholat sendiri, mau dia sholat berjamaah, mau dia jadi imam, apalagi dia jadi mau dia jadi makmum, apalagi kalau dia jadi imam, semuanya wajib. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, beliau mengatakan Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib ketika sholatnya itu adalah yang dipelankan seperti zuhur dan asar. Makmum kan tidak mendengarkan bacaan imam, maka makmum wajib Al-Fatihah. Tetapi kalau sholatnya itu dikeraskan kayak maghrib, isya dan subuh, kata Imam Malik, makmum nggak usah baca Al-Fatihah, cukup dia dengarkan saja bacaan imam itu sudah cukup. Kenapa? Nanti takutnya kalau imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah, dia jadi tidak mendengarkan bacaan imam. Karena makmum sibuk baca Al-Fatihah, akhirnya makmum tidak mendengarkan bacaan surat imam. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian mendengarkan, jangan malah baca lainnya. Itu mendapat Imam Malik. Al-Imam Syafi'i mengatakan enggak, makmum pun wajib baca Al-Fatihah. Nah itu bagaimana ayat yang mengatakan apabila dibaca Al-Quran dengarlah? Itu kan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Begitulah Pak, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling enak. Pendapat ini nggak usah membaca, makmum nggak usah baca Al-Fatihah. Udah dengerin aja makmum, nggak usah ada. Pokoknya mau itu sholat maghrib yang imam keraskan, mau itu sholat zuhur yang imam pelankan, makmum diam aja udah. Karena ada hadis mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. Nah, ini dikritik oleh para ulama. Hadis ini pertama
qiraah di sini bukan qiraah semuanya. Qiraahnya adalah qiraah surat. Kalau semua qiraahnya ya udah, makmum nggak usah tahiyat sekalian, kan udah bacaan makmum, diam aja dia. Jadi salah memahami hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah qiraah suratnya, bukan qiraah yang lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan Nabi pernah suatu saat sholat jadi imam, Nabi keraskan Fatihahnya, amin seperti biasa. Terus Nabi baca surat, sahabat ikut baca surat juga. Nah, sehingga selesai sholat Nabi marah. Nabi bilang, kenapa kalian ini berlomba-lomba dengan saya? Saya baca Fatihah, kalian baca Fatihah. Saya baca surat, kalian pun baca surat juga. Kalau saya sedang baca surat, kalian dengerin aja. Jangan baca apa-apa kecuali Al-Fatihah, kata Nabi. Kecuali Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Ini dalil terkuat, Pak, bahwasanya Fatihah itu wajib bagi makmum pun. Lalu bagaimana supaya tidak bertabrakan dengan bacaan imam? Disunahkan bagi imam setelah selesai waladhdallin amin, diam sejenak, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah sehingga tidak terjadi tabrakan. Kalau imam yang ngerti, tapi kalau imam yang bukan tidak ngerti maksudnya tidak tahu, tapi kalau imam yang berpendapat tidak disunahkan diam, ya udah Pak, kita tetap baca saja Al-Fatihahnya walaupun imam sudah masuk ke dalam surat, nggak ada masalah. Wajibu qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Wajib ketika baca bismillah, ketika baca Al-Fatihah, wajib kita sertakan bismillahnya. Karena bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Karena bismillahirrahmanirrahim satu. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang sholat tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka kurang satu ayat sehingga tidak sah. Tapi di Mekah Madinah nggak ada bismillahnya, ada Pak. Cuman mereka bacanya pelan. Kalau baca pelan nggak apa-apa. Jangan tidak dibaca sama sekali. Kalau tidak dibaca sama sekali, maka itu tidak dianggap sempurna Al-Fatihahnya, kurang satu ayat, maka tidak dibolehkan. Baik, maka kemudian di situ arba'u asyara tasdidat, ada 14 tasdid di Al-Fatihah yang harus si imam benar-benar memperhatikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kurang satu aja dari tasdidnya, maka sholat Fatihahnya tidak dianggap sah. Kalau tidak sah, berarti ya tidak sah sholatnya. Tasdidat kalau kita hitung dimulai dari Bismillah dulu. Bismillah di Allah dulu, di lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga tasdid di basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah, di alhamdulillahnya, di lafzul jalalahnya ada satu, berarti 4. Alhamdulillahi rabbil, itu di ba-nya, rabbil alamin, itu udah 4. Ada 5 ya. Bismillah 3, alhamdulillahi rabbil alamin sudah 5. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim itu sudah 7. Maliki yaumiddin itu di dal, itu sudah 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di iyanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah 2, berarti sudah 10. Ihdinas di soalnya, ihdinas sira itu sudah 11. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, siratal di lamnya itu siratal ladzi. Jadi kalau bacanya
siratal ladzina, siratal ada double di dalamnya, siratal ladzina itu sudah 12. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau didha sama di lam walau dhallin 14 tasdid itu semuanya harus dibaca. Bila kurang kata beliau, kata Imam Nawawi, tidak sah di mazhab Imam Syafi'i. Kemudian juga bagi yang tidak hafal Al-Fatihah, maka dia bisa mendatangkan zikir yang lain. Misalnya dia baru masuk Islam, kemudian dia tidak hafal, ya sudah masukkan saja zikir yang lainnya. Kalau enggak hafal juga, ya sudah diam saja. Lama diamnya seperti orang membaca Al-Fatihah. Baik. Fa in akhalla bi tasdidatin wahidatin batala salatu. Baik. Wa yajibu an yaqra'aha murattabah mutawaliyah. Wajib membaca Al-Fatihah itu berturut-turut. Jangan terlalu banyak selah atau terlalu banyak diam. Dan harus tertib. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Lama demi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak bisa Pak. Itu langsung batal, bukan batal, langsung diulang. Jadi harus mutawaliyah. Tidak ada jeda. Tidak ada jeda yang panjang. Kalau jeda ngambil napas enggak ada masalah. Tidak ada jeda yang panjang. Kalau terlalu panjang, maka itu tidak murattabah, tidak mutawaliyah. Kemudian ayatnya harus urutan. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak ada Pak. Itu insyaallah enggak ada. Itu kalau dilakukan maka tidak sah Al-Fatihahnya. Wa yuqdaru fi sukut bi qadri tanaffus. Boleh ada jeda hanya untuk mengambil napas. Boleh. Kalau selain itu tidak boleh. Walau sajadal ma'mum ma'al imam litilawah aw sami'a ta'minul imam fa ammana li ta'mini aw sa'ala rahmah aw ista'ada min an-nar li imam ma yaqtadi dzalika ma'mum fi al-Fatihah lam tanqati qira'atu al-ashahil wajhain. Baik. Tadi kita bilang Al-Fatihah itu bacanya harus terus, jangan ada jeda. Kalau ada jeda panjang maka diulang lagi dari awal. Bahkan kalau sengaja bisa batal salatnya. Tapi bagaimana kalau terjadi jeda karena kita sedang menjawab bacaan imam atau imam pas sujud tilawah. Kita datang misalnya ke sholat subuh, imamnya sudah baca surat, ayat sajadah. Lalu kita pun masuk, kita takbir Allahu Akbar. Baru 3 ayat, baru kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tahu-tahu imam sujud tilawah. Nah, bagaimana kita? Kita juga sujud tilawah. Apakah dengan sujud tilawah itu Al-Fatihah kita terputus? Tidak. Nanti ketika bangkit lagi dari sujud, langsung saja Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tinggal diteruskan. Karena itu jedanya itu ada uzurnya, karena kita tilawah dengan imam. Itu tidak ada masalah. Kemudian faslun fa in lahana fil Fatihah lahnan yukhilul ma'na batalat salatuhu wa illam yukhillal ma'na sahhat qira'atuhu. Hati-hati dalam Al-Fatihah mengucapkan ucapan kata-kata yang bisa merubah makna. Kalau kita ucapkan merubah makna, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Contohnya apa yang merubah makna? Kita baca siratal ladzina an'amta, kita baca siratal ladzina an'amtu, itu kacau Pak, itu beda artinya. Kalau siratal ladzina an'amta, jalan yang kau beri nikmat. Kalau siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Kalau kita salah maka tidak sah Al-Fatihahnya. Atau alhamdulillahirabbil alamin, itu salah. Kalau kita belum belajar itu, kalau salah maka batal Pak. Batalat, kata Imam Nawawi ini, batalat salatuhu.
Wa in lam yukhilul ma'na sahhat qira'atuhu. Tapi kalau tidak merubah makna enggak apa-apa. Misalnya dia bilang ihdinas siratal mustaqim. Harusnya itu pakai shad. Ihdinas sirat. Tapi dia bilang sirat. Itu tidak membatalkan, Pak. Karena sirat dengan sirat artinya sama, jembatan, jalan. Jadi ada 3 qiraah itu. Zirat, sirat, sirat. Itu kalau orang kurang fasih di shadnya, ihdinas siratal, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau di alhamnya enggak bisa. Itu batal Fatihahnya, batal juga sholatnya. Kalau gini bagaimana? Enggak mampu, ya belajar lagi Al-Fatihahnya enggak masalah. Kalau misalnya dia tetap salah enggak masalah selama dia dalam tahap pembelajaran. Sama ketika walad zalin diganti dengan walad zalin, itu juga batalat sholatuhu ala arjahil qaulain. Baik. Wa illam yuhsin al-Fatihah qara'a bi qadri min ghairiha fa inna yuhsin syai'an min al-Qur'an atam min adhkar ka tasbih wa tahlil. Kalau memang enggak bisa Al-Fatihah, ya udah baca zikir saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ulangi 7 kali, ya sudah, alhamdulillah, itu dibolehkan. Selain itu ya tidak dibolehkan. Enggak bisa juga berzikir, ya udah diam saja seperti lamanya seperti orang membaca Al-Fatihah dengan waktu yang normal. Makanya bagi mu'alaf yang baru masuk Islam enggak bisa baca Fatihah, belajar kemudian jadi makmum aja, sholat berjamaah, jadi makmum dengerin aja sudah. Nah, itu belajar tuh hukumnya adalah wajib. Baik, itu yang kita sebut dengan wajib Al-Fatihah. Makanya al-ummi dalam bahasa Arab, al-ummi itu adalah orang yang buta huruf. Tapi kalau al-ummi dalam sholat, orang yang tidak baik baca Fatihahnya. Makanya dalam fikih disebutkan wa an la yakuna ummiyan, jangan yang menjadi imam itu orang yang ummi. Ummi di sini bukan buta huruf, Pak. Tapi ummi di sini adalah man lam yuhsin fatihata, mereka yang tidak baik dalam baca Al-Fatihah. Sehingga kalau kita sholat Al-Fatihahnya bagus, itu kita udah dianggap tidak buta huruf. Nah, makanya kalau Nabi katakan suruh anakmu sholat usia 7 tahun, kita siapkan, Pak, sebelum umur 7 tahun anak kita itu sudah fasih Fatihahnya. Karena Fatihah itu termasuk rukun yang sangat penting dalam sholat itu. Nah, Nabi sudah wanti-wanti suruh anakmu sholat usia 7 tahun. Nah, kita tuh punya target sebelum 7 tahun anak kita sudah fasih dalam baca Al-Fatihah, sehingga dia tidak termasuk kategori buta huruf dalam sholatnya. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, kita juga membaca surat. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar Al-Fatihah ini, silakan Pak. Mungkin mau ada yang kita diskusikan, karena bab selanjutnya kita akan membahas tentang surat apa saja yang baik dibaca ketika selesai membaca Al-Fatihah. Baik. Ya Pak, silakan. Jika bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertanya 2 hal, Ustaz. Yang pertama, posisi seperti apa saat kita takbiratul ihram? Jadi kalau saya lihat ada yang sudah posisi nyaman dengan kita sudah kondisi tenang baru Allahu Akbar. Ada juga yang masih sambil jalan posisinya belum tepat, misalkan belum, kakinya juga belum sejajar, sambil melangkah sudah takbiratul ihram. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agak melenceng sedikit dengan tema kita pada pagi hari ini, tapi waktu itu sudah kita bahas juga tentang memandikan jenazah. Jadi pertanyaannya, yang bisa memandikan jenazah itu siapa? Misalkan ada ibu kita yang meninggal, lalu misalkan saya sebagai anak laki-laki itu diperbolehkan atau tidak? Karena kemarin ada jamaah kita yang nanya juga
juga. Jadi ini nanti akan kita sampaikan ke beliau. Jadi saya pun juga nggak begitu memahami, makanya saya tanyakan Ustaz pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Baik Pak, pertama posisi kita takbir ihram setelah berdiri tegak, tidak posisi miring, apalagi dalam posisi berjalan. Tidak boleh Pak. Maka Nabi bahkan katakan, datangi sholat dengan tenang, jangan terburu-buru. Maka takbir ihram itu ditakbir setelah kita menyusun saf, setelah merapatkan saf, baru kita masuk takbir ihram. Makanya dalam masa Sayyidina Umar bin Khattab tidak iqamat dulu, tidak qomat sebelum benar-benar posisi sudah pas. Nah, kalau kita takbirnya itu posisinya masih berjalan, tidak, itu takbir sambil gerak, nggak bisa Pak. Atau posisi belum berdiri tegak, itu juga tidak dianggap sah. Maka termasuk syarat takbiratul ihram adalah posisi dalam keadaan berdiri. Meskipun ya mungkin agak bongkok badannya, nggak apa-apa, itu kan tetap dinamakan berdiri. Yang penting posisinya tegak, sudah tidak dalam keadaan miring, dia pun takbiratul ihram. Ya, setelah bagi yang mau melafazkan niat silahkan, yang nggak melafazkan niat pun nggak ada masalah. Diam, tenang, tegap, siap, posisi sudah sip, baru angkat tangan. Posisi Allahu Akbarnya berbarengan dengan mengangkat tangan. Ketika kita bilang Allah gitu. Jadi jangan gini dulu baru Allah, enggak, bareng. Ulama mengatakan iktiran. Ketika tangan seperti ini Allah, ketika kita bilang Allah, tangan pun diangkat ke atas. Di mana posisi telapak tangan? Ada dua pendapat. Yang pertama sejajar dengan bahu. Berarti sampai sini ya Pak, Allah bahu. Karena dalam hadis Nabi ketika takbir ihram, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya hizwa mankibai, sejajar dengan bahunya seperti ini. Jadi kalau kita lihat Allah gini, sejajar. Dapat yang kedua, sejajar itu kalimatnya rohatahu, bukan punggung tangan yang sejajar, tapi telapak tangan. Karena ada riwayat hadis lain yang mengatakan Nabi takbir ihram mengangkat kedua tangannya sampai kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Kalau gini kan tidak sejajar, ini yang sejajar punggung tangan, bukan bahu, bukan telapak tangan. Berarti sejajar itu kalau gini, nah gini baru sejajar, gitu. Jadi kalau yang pendapat ini takbirnya gini Pak nih, ini namanya telapak tangan sejajar dengan bahu. Bukan gini, kalau gini yang sejajar bukan telapak tangan tapi punggung tangan. Tapi ada mengatakan gini, ini maksudnya sejajar juga, bebas. Ditambah lagi hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, ya sahih juga, bahwa Nabi ketika takbir ihram jempolnya mendekati lemak telinganya. Nah otomatis kan begini Pak, itu pas. Kalau ingin menggabungkan dua hadis itu kan berarti gini, memang pas seperti ini, yaitu telapak tangan sejajar sama bahu, jempolnya sejajar dengan lemak telinganya, syahmatul udhunain. Tapi kalau kayak gini kan enggak. Nah maka saya katakan dua pendapat yang paling kuat, yaitu yang seperti ini atau yang seperti ini. Silahkan kita milih pendapat yang mana. Yang kalau yang gini yang enggak ada apa itu, kecuali perempuan. Kalau perempuan jangan, perempuan dia tersembunyi. Jangan begini juga perempuan, jangan. Dia sembunyikan badannya, itu lebih baik. Tapi kalau laki-laki yang begini, itu aneh Pak. Itu harus silahkan pilih begini atau gini, silahkan saja, nggak ada masalah. Bahkan kalau kita nggak ngangkat tangan pun nggak masalah, karena itu bukan bagian fardu, tapi itu adalah kesunahan. Ada lagi hadis yang menggabungkan. Nabi ketika musim dingin, Nabi sampai bahu. Tapi ketika musim panas, Nabi sampai
telinga. Nah itu mungkin kata ulama Nabi ketika musim dingin mungkin pakai syal Pak, kan dingin sehingga tangannya tidak sampai ke atas. Ketika musim panas kan Nabi buka syalnya, Nabi hamparkan seperti sajadah, Nabi bebas tangannya seperti itu. Itu pembahasan yang cukup panjang dalam ilmu fikih. Itu Pak, kalau misalnya masalah takbir. Yang jelas tenang, berdiri tegap, baru kita takbir. Itu ditentukan. Ulama mengatakan kalau takbirnya bagus, berarti yang lainnya insya Allah bagus. Takbir sudah terburu-buru, itu bercanda-bercanda, yang lainnya juga pasti bercanda. Baik, yang kedua, memandikan jenazah. Pertama, kalau yang meninggal itu istri, maka yang paling berat memandikan itu suami. Kalau yang meninggal suami, maka yang paling berat memandikan itu adalah istri. Yang pertama, Nabi pernah katakan kepada Aisyah, ya Aisyah lau mutti qabli, ya Aisyah lau mutti qabli la ghassaltuki. Ya Aisyah, seandainya engkau meninggal sebelum saya, aku yang akan memandikan jenazahmu. Nah, tapi kan seandainya, Aisyah kan masih muda, Nabi dulu meninggal baru Aisyah. Dari hadis ini ulama mengatakan bahwa kalau istri meninggal, suami yang paling berat memandikan. Yang kedua, sebaliknya, kalau suami yang meninggal, maka yang paling berhak memandikan itu adalah istri. Kata Aisyah, kalau bukan karena wasiat Rasulullah, kami ini istri yang berhak memandikan jasad beliau. Karena Nabi wasiat sebelum meninggal, kalau saya meninggal, tolong yang mandikan adalah Ali, bukan istri-istri saya. Maka ya udah, itu wasiat. Siapa berani? Kata Aisyah, kalau bukan karena wasiat itu, aku nih dan istri-istri yang lain yang akan memandikan jasad Rasulullah SAW. Maka urutannya, kalau meninggal suami, istri yang paling berhak memandikan. Kalau meninggal istri, suami yang berhak memandikan. Tapi kalau tidak ada suami, tidak ada istri, maka yang berhak memandikannya adalah anak. Anak, kalau yang perempuan ya maka anak perempuan, kalau laki-laki maka anak yang laki-laki. Kalau yang meninggal misalnya ayahnya, maka anak laki-lakinya. Kalau yang meninggal adalah ibunya, maka anak perempuannya. Begitu terus sampai ke asobahnya. Kalau ada berarti ya suami atau istri, anak atau ayah. Kalau masih ada ayah yang panjang umur, ayah sama ibunya mandikan. Kalau nggak ada maka anaknya. Kalau nggak ada ya saudaranya. Kalau nggak ada lagi saudaranya, habis Pak, nggak ada lagi. Maka nggak ada paman mandikan keponakan yang perempuan tuh nggak ada. Bibi mandikan keponakan yang perempuan, iya. Paman mandikan keponakan laki-laki, iya. Tapi kalau paman mandikan keponakan nggak ada Pak itu. Nah itu maka kalau sudah asobahnya sudah habis, maka yang memandikan adalah kalau mayatnya laki-laki ya laki-laki, orang lain mayat yang perempuan ya perempuan. Dengan syarat Pak, dia ngerti cara mandikan jenazah. Kalau nggak ngerti mandikan jenazah, ya udah Pak amil lah. Pak amil yang paling sunnah. Masalahnya kan ini banyak anak nggak ngerti mandikan jenazah orang tuanya. Maka bagaimana kalau ada seorang meninggal dunia, lalu anaknya tidak bisa mandikannya? Ya udahlah, maka kita suruh Pak amilnya. Tapi biar seperti itu pun, ikutlah si anak membantu amil. Melihat, minimal membantu nuangkan air. Minimal, nah, amil ini juga harus paham Pak. Kalau Pak amil ini juga harus ngerti. Kalau ada yang meninggal lalu nyerahkan ke dia, dia juga harus menjalankan sunnah tadi. Baik, saya akan mandikan almarhum, tapi tolong anaknya ikut. Gitu Pak, anaknya ikut. Biar kesunahan ini tidak hilang. Anaknya mana? Ikut ya. Ini jenazah bapak kamu harus ikut. Mana anaknya? Nah, betul itu Pak. Supaya minimal anaknya ikut di sebelah amilnya, sama amil disuruh, ya udah ini air tolong dibasuhkan ke wajah orang tua kamu. Diajar Pak seperti itu. Jangan oh iya oke. Nah, ini Pak Imam misalnya diminta jadi imam sholat jenazah. Pak Imam jadi imam sholat jenazah atau Ustadz jadi imam sholat jenazah. Jangan langsung mau aja, tunggu dulu. Ada anaknya enggak? Itu Pak. Karena yang paling sunnah mensolati jenazah itu anaknya. Ada anak laki-lakinya? Kalau ada, jangan Pak Imam itu. Ada Ustadz, tapi saya ya nggak fasih-fasih amat baca Fatihah. Gitu. Coba baca, dengerin saya. Oh udah bisa ini Imam, gitu Pak. Diajari.
Yang mentang-mentang oh udah saya aja. Jangan, kita disunahkan itu adalah anak keluarga dari almarhum. Sampai yang bawa kerandanya itu sunnah adalah keluarganya. Sampai memasukkan jasadnya ke liang lahat, keluarganya. Nah, hendaknya imam Pak Amil itu ngerti. Jangan diborong semua, Pak. Jangan. Harus ngerti supaya kesunahan itu tidak hilang. Demikian, Pak. Kalau itu harus sesuai dengan misalkan yang orang tuanya yang meninggal laki-laki, berarti yang anaknya laki-laki. Kalau misalkan yang meninggal ibunya, apakah misalkan ibu saya meninggal lalu saya boleh memandikan gitu kan? Iya, anak laki-laki boleh, Pak. Boleh. Tapi kalau ada anak perempuan, anak perempuan. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki itu loh asobah. Sunnah, Pak. Kalau misalkan ibu saya meninggal, berarti saya boleh ya? Iya. Ya. Mandikan, Pak. Karena anak termasuk asobahnya. Ya. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Saya beberapa kali sholat di beberapa masjid. Itu bacaan takbiratul ihram itu tidak sempurna. Yang saya dengar ini Allahu Akbar. Nah, kita kan bergerak setelah imam selesai membaca takbiratul ihram itu kan, yaitu bar itu. Yang mana yang saya ikuti? Apa pas setelah selesai atau pas akbarnya itu kita bergerak? Dan kita juga tahu seharusnya kan jamaah itu bergerak setelah imam sempurna melakukan sujud di sana gitu. Ya. Nah, tapi banyak juga makmum yang imam gerak, dia juga ikut gerak gitu. Walaupun bacaan takbiratul ihram itu belum selesai. Itu yang terima kasih. Baik, Pak. Pertama akbar ya, Pak. Memang dalam bahasa dalam makhraj itu nggak sampai nggak sampai terlalu nggak usah. Kalau ada alam nashrah laka sadrak gitu. Enggak itu enggak ada dalam lisan Arab, enggak ada sampai seperti itu. Tapi kalau ada hamas, ada bisikan sedikit, ada betul. Ya. Allahu akbar ada, tapi jangan terlalu itu enggak ada, Pak. Tapi kalau akbar masih bisa. Itu enggak ada masalah. Ada hamasnya sedikit, akbar ada. Ya, idza jaa nasrullah wal ka itu wa rabbuka ada hanya sedikit tuh enggak apa-apa. Rabbuka itu enggak ada. Ya, emang kaf dalam bahasa Arab itu kaf itu ada bisiknya sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Allahu akbar itu terlaluan. Tapi kalau Allahu akbar enggak apa-apa, itu boleh. Nah, untuk takbiratul ihram kita dengarkan barnya Allahu akbar, langsung kita Allahu akbar. Untuk takbiratul ihram. Tapi kalau untuk takbir intikal, takbir perpindahan rukun, jangan patokannya, betul kata Bapak tadi, jangan patokannya ke bar, patokannya dua sebetulnya, barnya dia dan satu posisi imam sudah pindah belum ke rukun berikutnya. Karena kadang-kadang imam ini sudah bilang Allahu Akbar, tapi posisinya belum sempurna ke rukun berikutnya. Ini salah imam. Makanya kita bilang akbar itu ketika takbir intikal, kita bilang bar ketika posisi kita sudah sempurna di rukun berikutnya. Ketika berdiri misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, ketika kita bilang bar, kita sudah sempurna ruku. Kadang-kadang Allahu akbar, nah, kita berturun. Jangan, Pak. Kalau yang seperti itu, kita lihat imamnya Allahu Akbar, kita lihat dia belum melengkung sempurna, jangan ikut sampai dia melengkung sempurna. Jadi kalau perpindahan rukun itu tidak dilihat dari barnya lagi, tapi dilihat dari posisi imam. Sudah sempurna belum dia posisi rukunnya.
Masalahnya terkadang kita nggak melihat imam karena mungkin di sak belakang nggak ada juga layar TV yang bisa kita lihat. Maka patokan kita bagaimana? Kira-kira Pak, kalau imam bilang walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, berarti belum beres itu. Kemudian Allahu akbar, oh udah pas nih. Atau kita melihat makmum yang di depan kita, itu juga jadi patokan yang makmum yang belakang. Seperti itu. Lalu bagaimana yang sesungguhnya paling sahih? Gini Pak, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah, kita diam, kita mau diam aja, Allahu akbar. Begitu dia bilang, udah begitu dia rukuknya pas segini, baru kita Allahu akbar. Ketika dia bilang sami Allahu liman hamidah, kita diam aja sampai dia tegak, baru kita tegak. Nah ini mungkin kita nggak bisa lihat, ya sudah minimal ya. Dia bilang kita perkira, oh ini imam sudah tegak lurus, baru kita sami Allahu liman hamidah. Jangan mengiringi imam. Kalau mengiringi bagaimana? Nggak masalah, sholatnya sah saja makmum, tapi tidak dapat pahala kesunahan berjamaahnya takutnya. Karena termasuk pahala 27 itu adalah mengikuti imam, bukan membarengi imam. Kalau membarengi imam di takbiratul ihram nggak sah Pak. Kalau membarengi di takbiratul ihram nggak sah. Tapi kalau membarengi di rukun-rukun yang lain tetap sah, tapi tidak afdol. Nah, sama ketika salam. Meskipun salam itu rukunnya adalah salam pertama, tapi kita disunahkan jangan salam dulu kecuali imam sudah menyelesaikan 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Terus bagaimana Ustadz kalau ada makmum yang imamnya bilang assalamualaikum warahmatullahi, dia pun assalamualaikum warahmatullahi, sah, nggak masalah. Karena memang salam itu yang wajib adalah salam yang pertama. Tapi untuk keafdolan kesunahannya jangan kita salam dulu kecuali setelah imam selesai salam pertama dan salam yang kedua. Demikian Pak. Cukup kita baca dengan doa Qiyatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.